Jadi seperti ini. Kalau untuk membedakan memang sedikit terlalu susah ya kan, karena setiap orang pasti mengklaim dia asli atau tidak, tapi dia harus bisa menunjukkan keasliannya itu dengan cara punya misalkan iniannya emak, kenang-kenangan dari emak, dulu peninggalannya gitu, tapak tilas lah bahasanya dulunya itu seperti itu. Cuman ya memang sejauh ini mah memang banyak sekali gitu, bukan ini ya, kita harus lebih hati-hatilah dalam memilih pengobatan. Telusuri dulu kebenarannya di mana, asli atau tidaknya gitu, keturunannya emak, baru bisa melangkah. Bukan seberapa banyak lagi, tapi sangat banyak gitu, sangat banyak sekali yang memang mengatasnamakan emak itu di jalur-jalur sini itu. Apalagi misalkan kita kalau datang ke Pelabuhan Ratu itu pasti disuguhi dengan pamflet-pamflet antar jasa Maerot ataupun terapi Maerotnya sendiri kata. Padahal sejatinya kalau yang asli itu nggak pasang pamflet, nggak pasang banner gitu Pak. Jadi apa namanya, kalau banyak-banyak di jalan ya mungkin ada sebagian yang benar mungkin ya dari garis keturunannya emak, tapi sebagian memang kebanyakan tidak benar. Jadi hanya memanfaatkan nama emak aja gitu Pak. Apalagi kan di sini jalur-jalur Pelabuhan Ratu kan filosofi Maerot itu, kita kalau misalkan dikategorikan Sukabumi atau Pelabuhan Ratu pasti identik dengan Maerot kan, seperti itu. Dengan antusiasnya masyarakat kepengen misalkan merawat kesehatan organ vitalnya, yaitu namanya media-media terpercaya mungkin ya, yang bisa cari informasi terus diusahakan biar dapat nomor ataupun inian kontak-kontak dari keluarga yang benar-benar aslinya, agar bisa diarahkan gitu kemana harusnya dia jalan gitu. Jadi kalau misalkan ada sebagian yang memang metodenya yang memang berbahaya, ya itu yang harus diwaspadai. Intinya kita jangan sampai salah melangkah ini, agar tidak terjerumus gitu menggunakan bahan kimia, termasuk silikon itu ya. Karena kan sejatinya kalau pengobatan makan nggak menggunakan bahan-bahan itu gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang misalkan datang ke sini juga yang bekas disuntik, yang bekas di operasi, dan ada juga yang bekas filler. Itu juga ada ke sini. Jadi dia untuk membantu untuk memulihkannya lagi, karena kan kinerja otot menurun dengan beratnya beban mungkin ditaruh di situ. Terus akhirnya Akmal memberikan penanganan seperti apa? Kita kalau penanganan kan terapi tradisional ya, dengan cara totok urut dan ramuan tradisional, yang intinya doa yang memang sudah turun-menurun dari emak. Sejauh ini alhamdulillah gitu, dari tahun 45 dulu zaman emak sampai sekarang kita tetap alhamdulillah diminati gitu dengan tradisional ini. Karena mungkin masyarakat lebih pintar kan, lebih tahu mana yang berbahaya dan mana yang bisa memanfaat buat kesehatannya beliau gitu loh Pak. Nah sebetulnya kan profesi privasi ya, tapi orang itu kan sangat saya jaga dan saya lindungi gitu ya. Jadi memang betul ada sebagian artis, pejabat, terus banyak juga dari anggota-anggota kepolisian yang mungkin sekarang udah bagus-bagus lah ininya gitu, pangkatnya ya. Pangkat. Ya, Pak. Alhamdulillah gitu. Memang kalau untuk penyakit diabetes ada pelengketan pembuluh darah. Jadi untuk suplai pembuluh darah ke organ alat vitalnya itu akan menurun. Otomatis performa alat vital pun akan nurun secara ini. Bahkan kalau untuk penyembuhan kita dengan cara diurut seperti itu untuk memperlancar pembuluh darahnya tadi sebetulnya, untuk mendorong gitu. Jadi hormon yang ada di dalam agar aktif lagi. Hasilnya itu minimal bisa digunakan ya terhadap pasangan. Bisa digunakan Pak, karena kan kita laki-laki, kalau misalkan kita alat vital nggak bisa bangun, intinya nggak bisa digunakan,
ya kasihan juga gitu, karena kan satu itu kebutuhan biologisnya, yang kedua kebutuhan nafkah lahir, nafkah batin terhadap pasangannya. Nanti kalau misalkan bukan tidak mungkin nantinya ada perceraian, ada perselingkuhan gara-gara itu. Makanya kita harus cepat atasi kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu, agar tidak memperparah keadaan. Semakin baik, semakin cepat diatasi, semakin baik hasil istilahnya. Kebanyakan memang 90% cukup satu kali terapi udah oke. Tapi ada juga sebagian yang memang harus mengikuti treatment selanjutnya gitu. Jadi harus kita garis bawahi, setiap orang itu berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan kalau untuk kesehatan organ alat vital. Satu mungkin dari pola hidupnya yang kurang sehat awalnya, penggunaan yang misalkan kurang bagus, kurang sehat, caranya gimana gitu kan. Gitu. Ya itu yang harus kita antisipasi agar kesehatan keperimaan dari organ alat vitalnya itu bisa lebih bagus. Iya. Dan tetap stabil gitu walaupun usia kita, karena kan banyak gitu dari sisi usia, usia kita mah lebih muda, lantas orang muda itu lantas nggak bisa juga dikategorikan hebat. Siapa tahu yang udah usia misalkan 50 ke atas lebih hebat, kan seperti itu. Karena kan sekarang mah banyak mungkin minuman yang beralkohol ataupun apa yang merusak kinerja saraf organ alat vital seperti itu. Iya, pengobatan Mak Erot itu kan terkenal dengan kemanjurannya ya. Alhamdulillah. Nah itu ada sisi keistimewaan ya tentunya ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan dikit. Jadi memang sejauh ini alhamdulillah manjur dan bagus. Memang dari zaman dulu sampai sekarang kita tetap lestari seperti ini ya, secara tradisional, aman, tanpa bahan kimia apapun, tanpa suntik-suntikan gitu. Makanya banyak sekali orang cari pengobatan tradisional ini karena tadi menghindari efek samping. Sejauh ini kan mungkin di kota-kota besar polusi yang memang sekarang udah nggak bisa dikendalikan gitu. Terus makanan yang memang tidak bisa dikendalikan, makan instan tentunya kan seperti itu, yang memang merusak perlahan gitu